Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Asyari dalam program Bung Santri, sebuah program obrolan ringan seputar kehidupan. Dan pada sesi kali ini program Bung Santri akan membahas sebuah tema yang cukup ringan tetapi juga sangat penting di tengah pandemi hari ini, yaitu kreativitas di tengah wabah pandemi. Dan pada kesempatan ini kita akan membedah kasus yang ada di Suara Muhammadiyah, karena Suara Muhammadiyah memiliki berbagai lini dan unit bisnis yang tentu sedikit banyaknya memiliki efek atau berdampak dari pandemi yang kita hadapi. Dan pada kesempatan ini kita menghadirkan semua pimpinan atau manajer yang ada di unit bisnis di bawah Suara Muhammadiyah, dan kita akan bagi dua sesi. Dan sesi yang pertama ini sudah hadir bersama kita. Yang pertama Ibu Ana Fitriana. Assalamualaikum Ibu Ana Fitriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Pak Denny, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ibu Ana Fitriana ini Kepala Keuangan sekaligus Kepala Bisnis di PT Syarikat Cahya Media atau Suara Muhammadiyah. Dan yang kedua sudah hadir bersama kita Ibu Wahyu Husnul Munah. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Pak Denny. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Den. Oke, Bu Wahyu ini bagian atau kepala di atau manajer di majalah Suara Muhammadiyah sekaligus di SM Logistik atau ekspedisinya Suara Muhammadiyah. Dan yang ketiga sudah hadir bersama kita Mas Ganteng, Mas Aris Budi Sinudarsono. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Mas Aris? Sehat Mas Aris? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Aris ini kepala di unit SM Kreatif atau Event Organizer Advertising, yang selama ini sering bermitra dalam pengadaan event-event melalui Suara Muhammadiyah atau melalui mitra-mitra yang lainnya. Baik para pemirsa SMTV dan program Bung Santri, semoga dalam kali ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja kita ingin bincang-bincang ringan dan tanya satu persatu. Yang pertama dengan Ibu Ana Fitriana. Baik. Ibu Ana, kita sangat mengerti betul bahwa pandemi ini memberikan efek yang luar biasa ke semua instansi bisnis ya, walaupun juga instansi-instansi non bisnis juga sangat merasakan dampaknya. Tetapi sektor ekonomi sangat begitu dirasakan, dan tentu tidak terkecuali di dalamnya adalah Suara Muhammadiyah. Nah, bagaimana selama pandemi 1,5 tahun dari Maret 2020 sampai sekarang? Apakah pandemi ini secara umum itu dirasakan seperti apa di unit Suara Muhammadiyah secara keseluruhan? Ya, ini memang pandemi pasti berdampak ya ke semua unit termasuk di Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah di awal pandemi juga kaget karena kampus-kampus semua libur, sekolahan libur, dan otomatis itu berdampak pada bisnis toko, bisnis majalah, dan berbagai bisnis lainnya. Jadi secara omset ada dampaknya nggak ke Suara Muhammadiyah gitu? Iya, sangat terdampak. Namun kita membuat sebuah terobosan agar omset itu tidak turun, dan kita membuka berbagai bisnis-bisnis lain untuk meningkatkan kembali omset tersebut. Ya, apa saja bisnis sebagai strategi itu untuk terobosan ya di tengah pandemi ini? Di tengah pandemi itu kami coba membuat sebuah bisnis namanya Bulogmu, Pak Denny. Di sana adalah sektor sembako awal mulanya. Kemudian ternyata warga Muhammadiyah itu sangat bersemangat untuk di bisnis tersebut, sehingga ada banyak sekali agen hingga ratusan, dan kami kemudian juga mendirikan Lokmat, dan itu sangat-sangat menyokong omset di PT SCM atau Suara Muhammadiyah ini. Iya. Dan banyak perusahaan bisnis seperti hotel gitu ya, kemudian restoran, kemudian mall dan pertokoan di tengah pandemi ini ada yang pengurangan karyawan gitu ya. Ada juga yang work from home gitu ya. Dan ada juga yang memang PHK 100% gitu. Nah, secara SDM ya, itu terjadi seperti apa di Suara Muhammadiyah? Apakah memang juga mengalami hal yang sama atau seperti apa? Kami alhamdulillah di masa pandemi ini memang pernah ada WFH. Tapi kemudian karena bisnisnya semakin berkembang untuk Bulogmu dan Lokmat, kami malah memanggil kembali karyawan-karyawan WFH, kemudian juga membuka lowongan kerja sampai 2 dan 3 kali gitu untuk membuka lowongan baru. Dan juga berkat Bulogmu ada sekitar 500 agen menjadi karyawan representatifnya
Suara Muhammadiyah. Iya, berarti secara dampak, secara omset ada gitu ya, tetapi untuk karyawan tidak gitu ya? Iya. Aman ya? Aman. Masih aman. Dan kita juga tahu bahwa sekarang justru lagi tinggi-tingginya ya gejolak varian COVID baru ini gitu. Nah, dan dalam waktu 1 bulan setelah penerapan PPKM kita sangat lihat itu dampaknya. Bagaimana ya, lihat di Jogja aja hampir 125 hotel tutup dan pengurangan karyawan. Selama PPKM ini juga bagaimana? Kita selama PPKM ikut menjalankan perintahnya dari pemerintah ya. Jika memang untuk non sembako itu kami akan menutup tokonya selama PPKM ini. Namun untuk sektor sembako seperti Bulogmu dan Lokmat kami tetap buka karena itu merupakan hal yang pasti dibutuhkan oleh warga masyarakat. Oke. Dan yang terakhir, kira-kira apa ya harapannya lah atau panggilan nuraninya kepada para pejabat kita, karena kita ini bergerak di sektor usaha dan bisnis, kira-kira apa yang bisa disampaikan? Ya, yang kami harapkan kepada pemerintah ini, jika ada pemerintah yang menonton ya, harapan kami banyak yang menonton ya, adanya kebijakan yang memang sangat mendukung para pelaku bisnis. Tidak hanya pebisnis yang ada sekarang di sini, tapi juga kaki lima juga tolong diperhatikan. Jadi jangan tidak memperhatikan hanya yang PNS. PNS kan pasti ya dapat gaji ya. Cuman perlu diperhatikan seperti kantor swasta, pedagang kaki lima, orang yang beca itu bagaimana. Jadi harapan kami pemerintah bisa memberikan solusi untuk hal tersebut. Oke, begitu Pak Denny. Terima kasih. Selanjutnya mungkin saya beralih ke Ibu Wahyu Husnul Muna ya. Baik, Pak Den. Ini kalau Bapak Ibu para pemirsa SMTV ya membaca majalah Suara Muhammadiyah, nah beliaulah ujung penjualannya. Nah, kalau beliau ini nggak masuk ya majalahnya nggak sampai gitu. Nah, jadi kita doakan beliau sehat terus ya, majalahnya sampai ke para pembaca Suara Muhammadiyah. Amin, Pak Den. Tetapi di tengah pandemi ini ada dampak nggak Bu Muna terkait majalahnya? Baik, untuk dampak pastinya ada ya Pak Denny ya, apalagi untuk yang di wilayah, di daerah begitu. Karena kan pandemi ini tidak hanya di Jogja, tapi kita nasional, bahkan dunia pun juga terkena kondisi dampak dari COVID ini. Jadi untuk majalah pun juga mengalami penurunan, tapi bahkan ini Pak Den, majalah itu sempat kita tidak terbit kayak gitu. Kita ada kurang lebihnya 5 edisi. Itu kita tidak terbit di awal-awal di awal-awal pandemi di tahun 2020 kemarin. Tapi kita siasati dengan ini Pak Den, kita meluncurkan yang namanya majalah digital sekarang. Jadi untuk pembaca itu memang ada penurunan, namun yang digital malah mengalami kenaikan. Gitu. Jadi ada versi cetak dan ada versi digital. Iya gitu benar, ada yang cetak, ada yang digital untuk yang sekarang ini. Dan untuk jumlah pembaca atau pelanggan untuk digital ini bagaimana trennya? Trennya dari awal mula kita luncurkan itu naik terus Pak Den sampai sekarang kayak gitu. Kurang lebih sudah ada 1000-an pelanggan untuk yang sekarang ini yang sudah berlangganan. Kita ada 3 versi di sini ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan sama yang 12 bulan. Nah, itu kebanyakan yang langsung mereka berlangganan selama 12 bulan Pak Den malahan. Gitu. Seperti itu. Dan harganya tentu lebih murah atau lebih sama dengan harganya yang tentu lebih murah daripada yang versi cetaknya. Dan ya. Lebih mudah karena hanya dengan pakai smartphone kita sudah dapat membaca majalahnya tanpa harus membawa yang versi seperti majalah edisi cetak gitu ya. Ya, benar sekali Pak Denny. Kalau untuk majalah edisi cetaknya bagaimana untuk proses sekarang itu penurunan pelanggan, faktor apa kendalanya? Kendalanya di sini yang pertama karena kan majalah SM kan sendiri sudah berumur 106 tahun ya Pak Den ya. Tentu saja untuk agen-agen itu kan sudah ada yang sepuh-sepuh. Nah, kendalanya yang sangat berarti itu adalah agen itu sudah banyak yang meninggal karena terpapar COVID. Nah, itu kemudian untuk karena kondisi kita harus pas awal-awal kan dilarang untuk saling bertemu, dilarang untuk keluar rumah, ada lockdown segala macam. Nah, itu yang membuat para agen-agen itu mereka juga takut untuk keluar untuk mendistribusikan seperti itu. Jadi selain itu juga ada sekolah, kampus itu yang menjadi pelanggan kita. Itu juga ada yang mengalami lockdown.
Jadi awal-awal tuh turun seperti itu. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah mulai untuk mereka berlangganan kembali. Bahkan ada juga yang PTM itu juga masih tetap seperti itu untuk berlangganan. Oke. Dan terakhir, apa harapannya agar warga Muhammadiyah kira-kira media ini tetap menjadi bacaan lah gitu ya? Harapannya sih, karena ini kan majalah persyarikatan ya Pak Denny ya, majalah warisan dari Kiai Haji Dahlan, dan tentunya harus kita lestarikan seperti itu. Jadi untuk warga persyarikatan itu baik yang dari tingkat paling rendah di ranting sampai tingkat wilayah, mungkin dari PTM juga semuanya untuk tetap berlangganan Pak Denny, baik itu yang versi cetak maupun yang versi digital seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Wahyu Husnul Muna. Jadi untuk majalah Suara Muhammadiyah selain ada yang versi cetak, ya juga ada versi printing. Jadi Bapak Ibu para pemirsa SMTV yang mungkin susah untuk mengakses atau mendapatkan versi printing, itu bisa untuk membaca versi digital. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Mas Aris ini ya. Mas Aris ini kepala SM Kreatif ya, atau bagian event dan advertising. Nah, karena event dan advertising khususnya ini punya kaitan dengan majalah Suara Muhammadiyah tadi yang Bu Wahyu. Benar. Nah, apakah ada juga dampaknya Mas Aris terkait omset, kemitraan? Mungkin Mas Aris bisa cerita. Ya. Kaitannya dengan dampak dari wabah pandemi ini bisa dikatakan cukup besar, karena memang sebagian besar untuk omset sendiri kami masih menggantungkan kurang lebih sekitar 80% dari amal usaha Muhammadiyah. Sementara itu untuk amal usaha Muhammadiyah sendiri di sini kan memang ada beberapa amal usaha di bidang pendidikan, kemudian juga di bidang kesehatan dan juga bidang sosial. Untuk dua bidang utamanya pendidikan dan juga kesehatan ini kan juga mereka mengalami dampak juga yang cukup signifikan, di mana juga anak-anak saat ini masih daring, kemudian juga masih belum bisa tatap muka, dan juga sekolah-sekolah dan juga kampus juga sampai saat ini juga masih belum berani untuk melaksanakan secara penuh untuk belajar secara tatap muka, sehingga mau tidak mau ada semacam pengurangan untuk anggaran publikasi di sana. Termasuk juga mungkin usaha-usaha yang bermitra dengan Suara Muhammadiyah saat ini, mereka juga tidak mau harus memotong anggaran untuk publikasi di sini. Terlebih di masa-masa pandemi ini kami mencoba untuk mencari solusinya juga, bagaimana bisa mensinergikan antara majalah Suara Muhammadiyah dengan media-media digital yang kita miliki. Misalkan kita punya website Suara Muhammadiyah, kemudian juga ada SM Digital, kemudian juga ada website lain di toko Suara Muhammadiyah, itu juga ada yang bisa kita manfaatkan sebagai membantu untuk membackup kaitannya dengan omset ini. Dan juga menimbang saat ini banyak lingkungan pendidikan maupun rumah sakit yang menerapkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang digital, mungkin kita kalau yang selama ini kita kerjakan itu memberikan semacam solusi bundling. Artinya ketika nanti mereka iklan di majalah Suara Muhammadiyah pada khususnya, nanti mereka juga mendapatkan bonus-bonus yang kaitannya dengan bisa ditayangkan di media digital, yang lain, gitu ya, media yang lain. Artinya para pemirsa SMTV ya, untuk kemitraan yang ada advertising di Suara Muhammadiyah justru banyak bonus gitu ya, banyak bonus, banyak keberuntungan di saat pandemi ya. Kalau dulu bekerja sama untuk kemitraan ini Suara Muhammadiyah hanya ada di majalah, tetapi hari ini itu bisa di media-media digital maupun media sosial yang dimiliki oleh akunnya Suara Muhammadiyah. Gitu Mas Aris ya.
Oke, baik, terima kasih Mas Haris. Kalau kaitan sama kemitraan event, nah kan pandemi ini nggak boleh itu Mas, untuk kita berkumpul, bertatap muka gitu kan. Nah, bisanya via Zoom gitu loh, jadi tatap maya. Nah, kira-kira gimana eventnya SM Kreatif ini? Jalan atau tetap seperti biasa? Ya. Kaitannya dengan event sendiri di SM Kreatif sendiri selama kurang lebih satu setengah tahun ini di masa pandemi ini, alhamdulillah di event yang khususnya untuk kerjasama baik itu di internal maupun eksternal. Kalau untuk kegiatan event di internal, baik itu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sendiri oleh perusahaan di Sarah Muhammadiyah atau PT SCM maupun di lingkungan Muhammadiyah, untuk saat ini sementara ini lebih banyak kita laksanakan secara daring, ya. Webinar, kemudian juga via Zoom. Kemarin kami mengadakan kayak misalkan di bulan Ramadan, di tahun 1442 Hijriah ada Gemar Ramadan ya. Gemar Ramadan, kegiatan yang diperuntukkan kepada adik-adik santri yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Muhammadiyah pada khususnya untuk berlomba secara daring ya. Ada beberapa lomba yang kita agendakan, mulai dari tilawah, kemudian juga menulis khutbah Jumat, dan juga lomba-lomba dai ya. Dai. Kalau yang tatap muka belum ada. Sepertinya kemarin ada di program itu dengan Kominfo ya. Ya. Untuk yang tatap muka di lingkup eksternal, alhamdulillah walaupun memang kondisinya masih wabah pandemi, kemarin kita sempat melaksanakan 2 kali agenda ya. Untuk agenda yang pertama itu kebetulan sekali pas momentumnya COVID awal pandemi masuk di Kota Solo waktu itu. Namun karena untuk program sendiri itu kita sudah laksanakan jauh-jauh hari waktu itu dan tidak memungkinkan untuk ditiadakan, meskipun memang pada waktu itu posisinya Kota Solo ya. Kota Solo itu sempat mau dinyatakan lockdown, tetapi kita tetap laksanakan dan alhamdulillahnya untuk agendanya tetap lancar, gitu ya. Tetap dan terus berjalan. Dan di tahun 2021 ini kami juga sempat mengadakan 1 kali juga untuk meneruskan kegiatan yang memang sudah dikerjasamakan dengan Kominfo, yang janjinya waktu itu kesepakatan ada 4 atau 5 kali gitu, untuk penyelenggaraan, dan kita coba untuk teruskan di alhamdulillah di bulan Juni kemarin, tepatnya tanggal 16 untuk kota yang kedua berjalan lancar dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan, dan berhasil kita laksanakan di Kota Purwokerto. Namun karena kemarin tanggal 3 Juli ada kebijakan secara mendadak yang tadinya memang di bulan Juli mau kita lanjutkan untuk agenda di Kota Palembang dan juga di Kota Manado atau Makassar, kita tunda terlebih dahulu karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Karena ada PPKM ya. PPKM ini. Baik, jadi ada beberapa event yang tetap bisa berjalan secara daring, tetapi juga ada yang bisa berjalan sesuai harapan ya, tatap muka walaupun menerapkan protokol kesehatan. Baik Bu Ana Fitriana, Bu Ayu Sulunguna, Mas Haris sebagai closing statement mungkin ya. Nah, apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa SMTV terkait dengan kreativitas di tengah pandemi ini? Monggo Ibu Ana ya. Closing statement dari saya sih, tetap gunakan kreativitasmu, karena untuk bisa bertahan hidup itu tidak hanya bisa menerima gitu, kita harus kreatif seperti tidak menyerah, itu gitu ya. Tidak menyerah. Ketika Ini itu mentok, cari lagi akal, cari lagi solusi. Oke, kincir-kincirnya jalan gitu. Harus muter kincir-kincirnya. Oke, Mbak Ayu. Baik, kalau untuk saya kreativitas di tengah pandemi itu pokoknya karena kita sudah di dunia digital sekarang ya, pergunakanlah media yang ada. Jadi jangan buntu untuk kreativitas dengan media yang yang sudah
ada sekarang. Jadi ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, itu bisa kita jadikan untuk kreativitas kita di media tersebut gitu. Jadi jangan menyerah untuk kreativitas itu. Oke. Laris? Ya. Kalau dari kami jangan sampai adanya wabah pandemi ini dijadikan sebagai alasan untuk mundur. Artinya ubahlah masalah-masalah itu menjadi sebuah tantangan. Artinya tantangan-tantangan itu setidaknya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua yang barangkali belum bisa ataupun belum kita temukan di masa-masa sebelumnya, karena memang untuk pandemi ini kan kita semua merasakan di mana mungkin seleksi alam itu terjadi. Mereka-mereka yang tentunya punya nilai kreativitas di sana bisa bangkit dan bisa menemukan solusi-solusi yang tentunya bisa menjadi salah satu cara untuk bisa bertahan minimal, bahkan bisa mengembangkan dari apa yang sebelumnya telah dilaksanakan gitu. Baik, terima kasih Bu Ana atas kehadirannya di program Bung Santri, Ibu Wahyu Husnul Muna dan Mas Aris. Dan poin kita pada segmen ini, para pemirsa SMTV dan Bung Santri, bahwa pandemi bukanlah alasan untuk kita menyerah. Pandemi bukanlah alasan untuk kita tidak optimis, tetapi teruslah berkreasi, karena bisa jadi tantangan-tantangan yang kita hadapi hari ini sesungguhnya peluang-peluang baru bagi kita untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dan tentunya lebih indah bagi kehidupan kita yang akan datang.